kedatangan dua tamu spesial yaitu Karania dan Jessie. Nah, kita tanya dulu yuk kabarnya mereka tuh kayak gimana. Asik gak sih masuk ke podcast ini? Oke, jadi tentunya perasaan kita berdua itu seneng banget ya karena bisa diundang ke acara Democast hari ini. Iya betul. Ya pokoknya seneng lah pokoknya. Oke. Kalian tau gak sih topik yang bakal kita bahas tuh nanti apa? Suara demokrasi. Oke, betul. Jadi kita bakal ngebahas tentang suara demokrasi. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Nama aku Tiara. Nama gue Jeremy. Nama aku Jessie. Nama aku Kara. Dan langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi kalian tahu nggak sih aslinya dari definisi dari demokrasi itu? Oke, kita tahu. Jadi menurut pandangan kita berdua itu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah dengan perantaraan wakilnya. Bisa juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama ke semua warga. Nah, betul. Kalian tapi tahu nggak sih, kita tuh di seumuran kita sekarang itu kita bisa berdemokrasi itu kapan aja dan apa sih contohnya? Kayaknya kita bisa demokrasi kalau misalnya di kelas nih ya. Kayaknya di kelas kita demokrasi itu karena mau pemilihan ketua atau wakil ketua. Yang ketua juga. Iya, OSIS, terus pengurus kelas dan lain-lainnya. Tapi di luar kayak gitu-gitu tuh kita masih belum bisa berdemokrasi yang kayak tentang pemilu kayak gitu-gitu. Kalian tahu nggak sih kita harus umur berapa kalau misalnya mau coblos atau demokrasi itu? Kalau setahu aku sih ya, itu tuh harus 17 tahun ke atas ya. Betul. Karena kan udah punya KTP segala macam gitu. Oke. Yuk lanjut aja ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua itu apa menurut kalian berdua gimana sih cara rakyat Indonesia melakukan demokrasi? Nah, kalau setahu aku ya, cara rakyat Indonesia melakukan demokrasi itu ada dua. Nah, yang pertama itu secara langsung dan tidak langsung atau melalui media sosial lah ya. Nah, di era digital ini rakyat dapat lebih mudah dalam berdemokrasi. Kita juga dapat voting lewat ya dengan mudah lah ya. Terus lewat medsos gitu. Waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat dibanding secara offline gitu. Iya, betul. Jadi tuh sekarang karena di era digital ini kita tuh bisa voting atau berdemokrasi atau menyuarakan pendapat kita melalui medsos, internet dan semua platform lah pokoknya yang ada voting-voting kayak gitu. Ya, tapi ya sayangnya di negara kita ini masih ada perdebatan antara pendapat karena adanya perbedaan. Nah, karena pertanyaan kedua udah dijawab nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Indonesia disebut? Nah, Indonesia bisa aja disebut sebagai suatu negara demokrasi dengan salah satu kriteria karena pemimpinnya, contohnya itu presiden, gubernur atau wali kota dipilih langsung sama rakyat, jadi seperti dulu yang dipilih oleh MPR. Oke, agak keliru dikit. Nah, itu tuh aslinya kalau zaman dulu atau beberapa tahun lalu itu kita kalau misalnya mau berdemokrasi tuh gak bisa. Kita tuh kalau bisa mau memilih presiden, wali kota atau gubernur itu kayak dipilih sama MPR. Itu tuh gak bisa berdemokrasi kayak di zaman sekarang ini. Nah, kita itu cara berdemokrasinya kayak bisa kalau presiden nih ya, presiden kita taruh kotak di dalam kotak suara, kita celupin tinta kayak gitu-gitulah. Gak kayak dulu. Pokoknya kalau dulu tuh cara kita bervoting tuh sangat-sangat terbatas banget. Lanjut aja ke pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan keempat itu apa sih sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi menurut kalian? Menurut aku cara mendapat dan atau permintaan secara Iya. Jadi menurut kalian gimana sih cara kalian kalau sedang berdemokrasi atau misalnya ada orang kayak menyuarakan pendapat kita kayak kalian mereka itu tuh gimana sih caranya? Oke. Mungkin yang dimaksud sama Kara itu kita tuh menyampaikan pendapat
atau permintaan secara baik tanpa memaksakan kehendak orang lain gitu. Jadi sampai juga ada kasus orang yang menyuap atau membayar agar memilih paslon saat era pemilu kemarin gitu. Betul. Jadi itu kalau nggak salah di era pemilu kemarin ada kasus banyak banget orang-orang yang kayak nyuap dengan cara membayar biar si orang ini tuh Mau milih paslon itu yang lain. mau milih paslon itu. Padahal kita nggak mau milih yang dia. Nah, jadi kalau bisa kita tuh harus menghindarkan dari kasus-kasus kayak gitu. Terus jangan juga menerima Bayaran suapan dari orang yang mendukung maksa. paslon itu lah. Juga harus nyampaikan pendapat kita dengan bagus, dalam sopan. Dan kalau misalnya ada permintaan itu kita juga harus secara baik. Langsung ke pertanyaan kelima. Gimana sih cara sikap atau perilaku kalian yang didasarkan pada nilai-nilai berdemokrasi? Nah, kita tuh harus berperilaku dengan norma-norma yang berlaku. Terus kita harus menghargai HAM, kebebasan berpendapat, dan rasa tanggung jawab. Betul banget. Jadi kita kalau misalnya berdemokrasi itu harus berperilaku yang sesuai sama norma-norma. Kita tuh juga harus menghargai dan menghormati perbedaan pendapat kita. Terus juga hak asasi manusia. Perbedaan pendapat juga harus kita maklumi ya, karena gak semua pendapat orang sama kita tuh sama. Kita juga harus berbeda-beda ya. Jadi karena pertanyaannya udah habis dan akhirnya kita udah di ujung podcast hari ini. Terima kasih untuk Jessi dan Kara sudah mau menerima undangan kami untuk datang ke Demokes. Jadi dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton karena telah mendengarkan podcast kami dari Demokes. Kami undur diri. Dadah.